Salam, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Tabipun Alimpuro. Kepada Ibu Kepala UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 1 Ruti Harjo yang kami hormati, kepada Bapak Ibu Dewan Guru yang kami hormati, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena sampai dengan pagi ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di Aula SD Negeri 1 Ruti Harjo ini dalam acara diseminasi budaya positif dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankan saya berada di hadapan Bapak Ibu untuk menyampaikan susunan acara yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, acara yang ketiga yaitu kegiatan inti, acara yang keempat penutup. Demi lancarnya acara ini, marilah kita buka dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan dari Ibu Kepala UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 1 Ruti Harjo kepada Ibu Mimadi Suwartini SPD, kami persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang pertama-tama saya ucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 1 Harjo, kepada Ibu Sayu di sini selaku calon guru penggerak yang berbahagia. Jadi di sini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan guru yang telah hadir di ruangan ini, yaitu dalam acara kegiatan di diseminasi budaya positif yang akan materinya akan diberikan oleh Bu Sayu Made Meliana, yaitu selaku calon guru penggerak di SD Negeri 1 Ruti Harjo ini. Jadi saya di sini selaku kepala sekolah bahwa dalam kegiatan Ibu Sayu Made Meliana ini adalah sangat-sangat saya dukung dan terima kasih sekali bahwa mereka sudah mengikuti program pemerintah. Maka dari itu, jadi apapun kegiatannya dari rekan-rekan guru SD Negeri 1 Ruti Harjo, saya mohon mari kita bersama-sama untuk kerjasamanya supaya apa yang menjadi harapan daripada di Bu Sayu Made itu bisa berhasil. Begitu juga kepada Bapak dan Ibu guru di SD Negeri 1 Ruti Harjo, ini adalah sebagai contoh yang nyata Bapak dan Ibu saksikan. Maka dari itu semoga Bapak dan Ibu guru yang belum daftar atau belum mengikuti CDP ini, himbauan saya selaku kepala sekolah bahwa untuk ke depan nanti supaya bisa dapat mengikutinya, yaitu minimal daftar, setelah selesai hasil seleksi bisa diterima, yaitu mengikutinya. Maka dari itu setiap langkah, setiap kegiatan evaluasi maupun kegiatan yang lain, semuanya itu kita selaku guru di sini mari bersama-sama kerjasamanya, yaitu supaya bisa berjalan dengan lancar. Tanpa ada dukungan Bapak dan Ibu guru kerjasama yang baik, itu saya yakin mustahil akan bisa berhasil kalau hanya sendiri. Maka dari itu saya selaku kepala sekolah di sini sangat mendukung dengan adanya Bapak dan Ibu guru yang mengikuti yaitu kegiatan-kegiatan yang program pemerintah ada pada saat ini. Maka
dari itu sekali lagi kepada Bu Sayu Madu Mediana, yaitu Ibu mengucapkan terima kasih. Kemarin diinformasikan bahwa ada kegiatan desiminasi budaya positif yang akan mengajak Bapak dan Ibu guru. Maka dari itu dengan mendadak saya mengundang Bapak dan Ibu untuk bisa hadir di ruangan ini. Yaitu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak, dan kepada Bu Sayu Made Mediana, semangat, harus berjuang, yaitu tidak ada pantang menyerah, harus maju. Apapun tantangannya harus dihadapi, harus dilaksanakan, dikerjakan, diikuti dengan baik, tahap demi tahap. Itu harapan saya. Baik kepada Bapak dan Ibu, karena ini waktunya nanti kalau saya memberikan panjang dan lebar materi yang akan disampaikan, yang kita dengarkan nanti dari Bu Made Sayu Mediana ini, supaya bisa Bapak Ibu dengarkan dengan seksama dari awal sampai kegiatan akhir nanti. Maka dari itu kegiatan ini saya selaku kepala sekolah tidak lain mengucapkan terima kasih atas kegiatan yang dilaksanakan pada pagi hari ini. Semoga kegiatan ini dari awal sampai akhir nanti bisa berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Terima kasih. Terima kasih. Jadi waktu dan tempat saya kembalikan, nanti biar diisi sepenuhnya oleh si pemateri. Terima kasih. Kurang dan lebihnya dalam saya menyampaikan sambutan ini tentunya banyak sekali kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu. Saya mohon maaf, kepada Tuhan saya mohon ampun. Waktu dan tempat saya kembalikan. Saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Dengan terima kasih. Demikian tadi sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Untuk acara yang selanjutnya yaitu kegiatan inti. Kegiatan penyampaian materi ini akan disampaikan langsung oleh Ibu Sayu Made Mediana SPD. Pada Ibu Sayu, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Tabipun tabikan pura. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dan Bapak rekan guru di sekolah ini karena telah membantu saya dalam kegiatan desiminasi budaya positif. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Lumiharjo, dan kepada yang terhormat teman-teman guru SD Negeri 1 Lumiharjo yang berbahagia di pagi hari. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan desiminasi budaya positif sebagai salah satu tugas saya mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 9. Diucapkan banyak-banyak terima kasih karena Ibu dan Bapak guru dan juga Ibu Kepala Sekolah selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada saya untuk mengikuti pendidikan ini, sehingga pendidikan ini semoga nanti berjalan dengan lancar sampai saya selesai melaksanakannya. Masih semangat Ibu Bapak guru? Iya, kita harus tetap semangat ya. Di sini saya akan menyampaikan tentang budaya positif.
Sebelum kita masuk ke dalam materi, saya mempunyai 3 pernyataan. Pernyataannya yaitu nanti ibu dan bapak guru tinggal menjawab setuju atau tidak setuju. Untuk yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan murid. Setuju atau tidak setuju, Bu Bapak? Yang setuju angkat tangan. Yang tidak setuju? Yang tidak setuju? Ada yang tidak setuju? Cuma menjawab setuju dan tidak setuju ya, tidak memberikan alasan. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin murid. Setuju atau tidak setuju, Bu Bapak? Setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Setuju. Yang keempat, guru sebaiknya menjadi seorang teman bagi siswa. Setuju. Oke. Untuk jawabannya nanti ada di akhir setelah kita membedah tentang budaya positif ini. Oke. Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nilai-nilai keyakinan ini misalnya tanggung jawab, disiplin, kemudian kesopanan, kemudian budi pekerti dan lain sebagainya. Sudahkah di sekolah kita melaksanakan budaya positif ini? Sudah ya. Seperti contohnya kita kalau setiap pagi menyambut anak-anak di depan gerbang itu dengan guru piket menyambut dengan kita biasa mengucapkan salam dan berjabat tangan. Kemudian apa lagi, Bu? Untuk yang nilai-nilai, Bu? Ada lagi? Oh ya, berdoa sebelum belajar, betul. Kemudian kita literasi, kemudian berbaris, itu termasuk ke dalam budaya positif. Ada lagi budaya positif yang baru kita lakukan yaitu melalui program kita ya, program sekolah bebas sampah plastik itu budaya positif kita. Selanjutnya. Iya. Di sini ada konsep inti. Yang dimaksudkan konsep inti di sini adalah materi yang akan kita bedah untuk disiminasi budaya positif ini. Di sana ada yang pertama disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan kelas atau sekolah, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol seorang guru, dan yang keenam segitiga restitusi. Dari keenam materi ini mana yang masih asing menurut Ibu Bapak Guru? Iya, yang segitiga restitusi. Nanti kita akan bedah bersama-sama. Iya, di sini tentang paradigma perubahan dengan kegiatan kepala tangan. Sekarang salah satu di antara Bapak Ibu dalam satu bangku ini kita melakukan permainan kepalan tangan. Bayangkan Anda meletakkan sesuatu di kepalan tangan Anda, lalu biarkanlah teman Anda membuka kepalan tangan Anda dengan cara mereka. Boleh dengan bujukan, boleh dengan rayuan, bahkan pasangan. Ayo silakan salah satu dari sepasang ya, semuanya yuk, salah satu, maksudnya satu bangku itu satu saja yang mengepalkan tangan. Bayangkan Anda atau Ibu Bapak Guru meletakkan apa di dalam sini, kemudian teman sebangkunya suruh membuka, tapi Anda nanti membujuk teman Anda yang mengepalkan tangan itu, entah membujuk, merayu ataupun memaksa supaya ini dapat terbuka. Silakan, ayo. Boleh? Ya. Isinya bayangkan saja Ibu Bapak mau isinya apa. Kemudian yang temennya itu yang teman sebangkunya merayu ataukah apa? Buka dong, misalnya seperti itu. Atau dipaksa sampai benar-benar mau membuka atau dia benar-benar
tidak bisa membujuk. Nanti lelah loh. Ya, seperti itu ya contohnya. Nanti capek loh. Ada. Iya. Space. Dari kegiatan kepalan tangan tersebut, kita belajar tentang teori kontrol diri. Bahwasanya seseorang dapat mengontrol kita dan diri kita dapat mengontrol diri kita sendiri. Misalnya kalau dirayu, tadi dirayu saya tolong buka dong. Misalnya, Bu saya nggak mau nih, nggak usah dipaksa. Tapi Bu saya tetap teguh dengan kepalan tangan seperti itu contohnya. Bahwasanya kita itu dapat mengontrol diri kita sendiri. Orang lain itu hanyalah motivasi eksternal ya, atau yang mereka mempengaruhi dari luar. Intinya kita ini yang dapat mengontrol diri kita sendiri. Kita mau ke arah mana itu hanyalah diri kita sendiri. Orang lain mungkin bisa memotivasi kita. Yuk kita ke sana misalnya seperti itu. Lanjut Bu. Ya, ini teori kontrol oleh Dr. William Glasser. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Apakah benar guru itu mengontrol murid, Ibu Bapak? Benar. Benar apa enggak? Benar. Iya, tuh kata Ibu kepala sekolah tidak dikontrol, berantem loh. Padahal sebenarnya siswa itu dapat mengontrol dirinya sendiri. Itulah yang sebenarnya terjadi. Tetapi selama ini yang di lapangan itu bahwasanya terlihatnya bahwa guru yang mengontrol murid. Ketika anak tidak mengerjakan PR, apakah guru itu terus memaksa untuk mengerjakan PR? Iya. Tidak. Kenapa? Karena untuk mengerjakan suatu pekerjaan itu butuh sesuatu yang ada atau sesuatu yang muncul dari diri anak tersebut. Jadi ketika kita memaksa, oke, pertama dia mau. Untuk selanjutnya pasti bosan ya Bu. Aku dipaksa terus sama Bu guru. Gak usah dikerjain lah, paling nanti cuma disuruh ngambil sampah, misalnya seperti itu. Jadi untuk guru mengontrol seorang murid itu tidak benar. Ya, karena murid itu yang mengontrol dirinya sendiri. Kalau untuk mengawasi, iya, seorang guru itu mengawasi, tapi bukan mengontrol. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Maksudnya dengan pemberian penghargaan atau pujian. Apakah benar? Itu akan bermanfaat. Benar? Ya, itu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jawaban Bu Ani tadi benar. Memang iya. Ketika kita ada di suatu kelas dan anak misalnya disuruh mengerjakan ke depan, menjawab pertanyaan. Ketika kita memberikan pujian, wah, Zaki hebat, wah Zaki pintar, anak merasa senang nggak? Pasti senang sekali. Itu bermanfaat, tetapi dalam jangka pendek. Apakah anak itu harus selalu diberikan pujian, penghargaan untuk mendapatkan nilai bagus? Ya atau tidak? Apakah setiap anak harus selalu diberi pujian atau penghargaan untuk mendapatkan nilai bagus? Tidak harus ya? Iya. Kembali lagi ke kontrol diri siswa masing-masing. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Misalnya, anak-anak disuruh gambar. Anak gambar sudah mau, misalnya kelas 1 ya, sudah mau menggambar saja sudah senang kan? Tetapi ketika sudah maju ke depan dikumpulkan, sudah selesai nak? Sudah dikumpulkan. Bu gurunya bilang, ini gambar opo toh? Seperti itu akan menghancurkan perasaan anak-anak tidak? Iya, setidaknya kita sudah memberikan sesuatu motivasi untuk mereka. Gambarannya bagus atau gambarannya sudah bagus, nanti dibuat lebih bagus lagi ya, misalnya seperti itu. Itu contohnya. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita selalu maksa murid nggak? Iya, ya Bu, maksa. Ayo pakai sepatu warna hitam. Ayo kita berangkat pagi-pagi misalnya. Ayo kita mengerjakan PR.
Iya, seperti itu contohnya. Ayo menulis, katanya Bu Ayu. Ayo cepat kita bisa belajar berhitung misalnya. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, itu sebenarnya tidak ya Bu. Kembali lagi ke awal, bahwasanya yang mengontrol diri kita sendiri itu adalah diri kita, bukan orang lain. Seperti itu. Selanjutnya Bu Andi. Ya, ini antara stimulus respon dan teori kontrol teori pilihan. Yang stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Apakah bisa? Ketika saya suka hijau, ibu-ibu harus memilih warna hijau juga? Tidak, karena mereka punya sendiri-sendiri. Yang kedua, teori kontrol maksudnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berarti kita tidak membatasi pandangan orang lain tentang apa yang mereka suka. Misalnya saya suka warna hijau, Bu Ani pasti punya warna lain, Bu Ida suka warna lain, dan Bu Made seperti itu contohnya. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu pasti selama ini kita seperti itu. Tapi di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Ketika anak tidak mengerjakan PR misalnya, atau ketika anak mengambil uang seperti yang terjadi kemarin di kelas Bu Erlina ya, pasti anak tersebut mempunyai tujuan. Kenapa sih dia mengambil uang temannya, seperti itu contohnya. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Orang lain tidak akan bisa mengontrol diri kita. Kita mau ke arah mana, kita tujuannya apa, itu hanyalah diri kita yang menentukan. Yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Ibu-ibu bisa mengontrol orang lain? Tidak. Kadang bisa, tapi cuma sebentar. Ya, waktunya cuma sesaat. Nanti akan kembali ke semula lagi. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Yang teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ini maksudnya ketika anak-anak tidak mengerjakan PR, kita selalu membujuk mereka, ayolah nak, kerjakan PR ini. Tetapi untuk besok lagi pasti tidak dikerjakan lagi, dan orangnya pasti itu saja. Ya tidak Bu? Iya, itu pasti. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Kemudian kalau teori kontrol, model berpikir menang-menang. Kalau stimulus respon, model berpikir menang kalah, aku harus lebih baik, kamu tidak boleh. Seperti itu. Tetapi ketika teori kontrol, saya bagus, Anda harus bagus. Kita harus sama-sama bagus. Seperti itu dalam suatu sekolah. Karena di dalam sekolah ini kita memang benar-benar butuh kolaborasi. Selanjutnya, iya, kita masuk ke disiplin positif. Disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Tadi di awal pertanyaan pemantik itu apa pernyataan bahwasanya pemberian penghargaan atau pemberian hukuman akan menerapkan disiplin pada anak. Ternyata tidak. Ya. Karena disiplin positif ini adalah suatu kesadaran siswa dan bahkan guru sendiri untuk melaksanakannya tanpa motivasi dari luar, harus dari diri kita sendiri. Ini nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang sudah kita gadang-gadangkan saat ini adalah tentang profil pelajar Pancasila yang kita tunjukkan untuk siswa kita. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Yang keenam, kreatif. Ibu sudah tahu belum lagunya ini? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Itu salah satu contoh untuk penyampaian kita ke siswa. Siswa itu ketika diajak bernyanyi, dia pasti lebih mudah untuk menangkapnya. Kita bisa menggantikan suatu lagu
Misalnya kita pakai seperti ini tadi, kita pakai lagu pelangi-pelangi, kita ganti liriknya saja. Bahwa nilai-nilai kebajikan ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kita ingin menjadi baik, kita harus seperti apa? Kalau mau berbuat untuk berbuat buruk itu mudah buruk, tetapi untuk berbuat baik itu yang sulit. Motivasi perilaku manusia. Sini, tadi ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Misalnya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melaksanakannya atau melakukannya? Misalnya, pagi kita berangkat absen pagi-pagi. Kalau dulu kita berangkatnya siang-siang ya Bu. Kalau mau menuju setengah 8 kecuali tiket baru berangkat pagi. Sekarang kita jam 7 harus sudah di sekolah. Karena kalau kita tidak melakukan absen online itu, apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi ketika kita tidak absen online? Misalnya, absen itu kan salah satu untuk syarat pengajuan TPG misalnya. Kalau misalnya kita nggak absen, cair nggak TPG-nya Bu? Bisa saja tidak cair, ya seperti itu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Misalnya, seperti saya ini mengikuti program guru penggerak. Ketika kita mengikuti program guru penggerak ini, pasti di dalam diri itu ada suatu impian bahwasanya nanti ketika saya lulus dalam guru penggerak ini, saya mempunyai ilmu baru yang bisa saya terapkan kepada sekolah ini, terutama kepada anak-anak dan rekan guru. Ini salah satu contoh kegiatan saya untuk pembebasan materi yang saya dapat di pendidikan guru penggerak. Selanjutnya yang terakhir, untuk menghargai diri sendiri, ini termasuk motivasi internal, tujuan dari disiplin positif. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Seperti itu. Ketika ibu ingin menjadi orang yang sukses, apa yang akan ibu lakukan? Pasti akan mendisiplinkan diri sendiri. Selanjutnya, ini kegiatan tematik tentang hubungan konsekuensi dan restitusi. Silakan ibu bapak baca. Dan nanti kita jawab pertanyaannya bersama-sama. Ndelok iki. Aku ndelok kamera, aku ndelok kamera kok. Sudah selesai pembacanya ibu bapak? Dari cerita di atas, jawablah kedua pertanyaan ini dan berilah minimal 2 tanggapan terhadap jawaban rekan Anda. Gak usah diberi tanggapan, jawab saja. Yang pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Eva? Kenapa ibu bapak? Saya tidak setuju karena menurut saya tindakan Pak Seno itu bisa menjatuhkan mental siswa. Itu salah satunya menurut saya. Ada lagi yang mau menjawab? Monggo. Saya setuju dengan Pak Seno karena Pak Seno itu bisa membatalkan guru. Ada lagi Bu, satu lagi atau Pak sekarang? Tanya, ayo. Menurut saya tidak setuju karena dengan perbuatan Pak Seno itu siswa lebih tertekan juga Pasti kita semua tidak setuju ya Bu Bapak, karena perbuatan atau tindakan Pak Seno itu akan mempengaruhi mental anak, kemudian membuat anak tertekan dan kemudian anak merasa tersudut ya Ibu. Yang kedua,
Menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap Diva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Yang menjawab konsekuensi monggo angkat tangannya. Ya, yang menjawab hukuman. Ya. Kenapa Bu Komang menjawab konsekuensi, Bu? Karena si Diva tidak memperhatikan waktu Pak Seno menjelaskan, makanya ketika beliau ditanya dia menjadi gugur. Terima kasih. Terima kasih Bu Komang. Bu Indah tadi katakan bahwa hukuman. Iya, Pak Seno memberikan hukuman karena jika hukuman itu berarti dari gurunya. Jadi gurunya memberikan hukuman dan bersifat tidak mendidik. Sedangkan jika konsekuensi itu adalah siswanya. Siswanya memberikan konsekuensi apa yang saya terima ketika saya melakukan kesalahan. Terima kasih jawabannya Bu Komang dan Bu Indah. Bahwasanya benar, tindakan Pak Seno ini adalah merupakan konsekuensi. Hukuman. Kenapa dibilang hukuman? Karena hukuman itu bersifat mendadak. Saat itu juga terjadi kesalahan, kita langsung memberikan suatu hukuman untuk siswa. Sedangkan konsekuensi itu sudah kita sepakati antara guru dan anak sama siswa. Misalnya, ketika Anda tidak mengerjakan PR, apa yang akan kita lakukan? Bahkan mereka yang akan menyebutkan, Bu, kalau saya nggak ngerjain PR, nanti saya mau ngambil sampah. Itu sudah konsekuensi seperti itu. Selanjutnya, Bu. Ini perbedaannya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman salah satunya di sana sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi dan restitusi merupakan pilihan. Sesuatu yang menyakitkan itu pasti, seperti tadi Iva ketika dia tidak memperhatikan Pak Seno, kemudian dia disuruh memegang hidung. Malu nggak siswa tersebut? Pasti malu. Merasa sakit hati? Itu pasti. Yang kedua, konsekuensi sesuatu harus terjadi. Dia sudah tahu siswa itu ketika tidak mengerjakan PR, saya nanti suruh ambil sampah sama bu guru. Itu sudah pasti. Yang ketiga, restitusi merupakan pilihan. Ini yang nanti kita akan bedah bersama-sama, yang kita akan dalami bahwasanya restitusi inilah yang terbaik untuk kita sebagai seorang guru. Kita tidak akan memberikan hukuman dan penghargaan kepada siswa kita ketika siswa kita melakukan sesuatu atau suatu kesalahan dan suatu yang dianggapnya bagus. Selanjutnya, Bu. Cobalah jawab. Yang pertama, ini jawabnya hukuman atau konsekuensi ya, Bu? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi, Bu? Konsekuensi atau hukuman? Disimpan sendiri-sendiri ya jawabannya ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Murid membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Maksudnya ini tidak boleh menggunakan sepatu seharian. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi simpan di dalam diri ibu sendiri-sendiri. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Kita lihat. Ya. Yang pertama itu hukuman. Yang kedua juga hukuman. Yang ketiga hukuman. Nah, yang keempat dan kelima itu konsekuensi. Sama yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu pasti sudah ada
kesepakatan antara guru olahraga dan siswanya. Selanjutnya, dihukum oleh penghargaan. Ini tadi bahwasanya penghargaan dan pujian itu ternyata kurang baik untuk siswa. Yang pertama, pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Jangka pendeknya memang dia suka atau mereka merasa senang ketika kita beri penghargaan. Tetapi di jangka panjang, ketika siswa itu tidak mendapatkan pujian atau penghargaan atau hadiah, lama-lama anak itu malas melakukannya. Tidaklah, gak usah ngerjain, orang sama bu saya gak dikasih hadiah lagi, gak dikasih pujian lagi, seperti itu. Penghargaan tidak efektif. Apakah ibu-ibu selalu mau memberikan penghargaan secara terus-menerus, misalnya seperti hadiah? Tidak ya, itu lama-kelamaan akan mengurangi rasa rajin mereka untuk belajar. Yang ketiga, penghargaan merusak hubungan, itu pasti. Ketika Bu Indah mendapatkan suatu penghargaan dari gurunya, misalnya Bu Desi pasti akan merasa iri. Iri gak ketika siswa kita yang tidak kita berikan? Iri. Lama-lama apa yang akan terjadi? Lah yang dikasih cuma Bu Indah aja, aku gak dikasih, seperti itu. Pasti akan terjadi kesenjangan atau kita punya gap ya, istilahnya punya. Salah satunya adalah merusak hubungan tersebut tadi. Yang keempat, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, itu pasti. Ketika anak itu sudah mulai benar-benar merasa senang belajar, tetapi nilai dia tidak bagus, yang dikasih penghargaan yang bagus, lama-lama yang tadi mulai belajar, senang belajar itu malas lagi nggak belajarnya, pasti gitu ya. Ini keyakinan kelas selanjutnya. Selama ini kita sudah terpaku dengan peraturan sekolah atau peraturan di dalam kelas. Di dalam kelas ibu-ibu ada peraturan? Ada, pasti ada ya. Keyakinan kelas ini berbeda dengan peraturan. Peraturan hanya sepihak yang membuat, sedangkan untuk keyakinan itu kita akan membuat bersama-sama dengan guru. Di sana keyakinan kelas merupakan ketetapan yang disepakati oleh seluruh anggota kelas dengan proses untuk mendisiplinkan, menciptakan disiplin positif dari siswa dengan kesadaran dan tanggung jawab untuk kelas.
negatif ya, tidak boleh ada kata tidak dan jangan. Setelah membuat kalimat negatif ke positif ini, kita akan menulis ke dalam sebuah keyakinan kelas yang sudah disepakati, yaitu nanti siswa menuliskan apa yang sudah kita buat tadi, misalnya buanglah sampah pada tempatnya, saling menyayangi, kemudian ada datang tepat waktu dan lain sebagainya. Setelah jadi, nanti kita tempel di satu dinding. Boleh nanti dihias, diberi tambahan bunga-bunga atau terserah anak-anak nanti yang menghiasnya, karena keyakinan kelas ini adalah siswa yang membuat bersama guru dan siswa yang akan melaksanakannya. Untuk pembuatan keyakinan kelas yang tadi, yang pertama siswa menulis keyakinan kelas yang mereka inginkan, guru dan siswa mengulas keyakinan kelas yang tertulis, guru dan siswa memilih keyakinan kelas yang penting, kemudian mengubah keyakinan kelas yang dari kalimat negatif ke positif, dan yang terakhir menyepakati keyakinan kelas. Selanjutnya Bu, kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Untuk keyakinan kelas itu nanti Ibu Bapak silakan membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing, boleh bersama siswanya. Kebutuhan dasar manusia ada 5: bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Ini berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia, yaitu siswa kita. Bertahan hidup, siswa kita dan kita ini sama. Apa yang akan Ibu atau Bapak lakukan untuk memenuhi kebutuhan bertahan hidup? Apa? Makan, betul. Kemudian apa lagi? Minum, makan, minum, kemudian pakaian juga termasuk ya. Setidaknya sandang, pangan, dan papan gitu. Sama seperti siswa. Ketika siswa itu akan belajar ke sekolah, mereka tidak sarapan, apa yang akan terjadi di sekolah? Iya, siswanya malas belajar. Pasti siswanya tidak semangat karena merasa lapar. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Setiap siswa harus kita berikan kasih sayang dan rasa diterima. Maksudnya rasa diterima ini seperti ini.
Kita mempunyai siswa, misalnya saya 22 siswa. Di dalam kelas itu kita pasti punya siswa dengan karakteristik masing-masing, dengan 22 karakteristik masing-masing. Yang mereka aktif-aktif, yang diam-diam. Yang diam inilah yang kita cari. Apa sih kurangnya mereka? Biasanya mereka kurang kasih sayang, misalnya dari orang tua, kurang perhatian. Dan juga ada rasa diterima. Dia merasa dirinya itu, misalnya saya salah satunya Putri ya Bu Komang yang sering mengajar. Putri itu lebih cenderung diam, tidak pernah mengungkapkan pendapat atau kata-kata yang ingin Putri sampaikan. Karena mengapa dia ini seperti itu? Dia itu merasa tidak diterima dengan teman-temannya. Karena kenapa? Dia merasa dirinya tidak bisa melakukan apa-apa. Padahal ketika saya dekati, yang tadinya kata teman-temannya, Bu Putri itu nggak bisa baca loh Bu Putri itu nggak bisa ngerjain apa-apa. Dari situ pasti dia akan minder, dan akhirnya rasa diterima itu dia tidak punya. Oh ternyata teman-temanku itu nggak suka sama aku karena aku nggak bisa apa-apa. Seharusnya kita sebagai seorang guru, kita mendekati siswa tersebut dan kita memberikan pemahaman kepada guru-guru itu teman-temannya bahwasanya Putri ini juga teman kita. Putri ini perlu kita rangkul dan kita ajak bareng-bareng. Akhirnya muncullah rasa percaya diri si Putri itu. Dan sekarang sudah mulai mau membaca, sudah mulai mau mengerjakan tugas-tugasnya, ya walaupun memang masih perlu banyak bimbingan ya Bu Komang. Setidaknya sudah mulai ada perkembangan ketika si Putri ini masih di kelas 3. Yang ketiga, penguasaan. Ketika siswa itu merasa tidak bisa melakukan apa-apa, siswa itu pasti akan minder. Kalau yang istilahnya yang dia aktif, dia pasti akan membuat perilaku-perilaku yang buat kita jengkel kadang-kadang ya Bu. Masih di kelas saya, Putra misalnya ya Bu Komang juga yang sudah mengajar. Di sana Putra itu ketika dia tidak mau mengerjakan tugas, pasti dia ada saja yang diomongin sama temannya, sama gurunya. Bu ini gimana, Bu ini gimana, seperti itu caranya. Karena dia tidak merasa menguasai materi dan dia akan berbuat sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan ketika dia belajar. Kebebasan. Yang keempat, setiap anak memiliki kebebasan untuk belajar. Ini ada di dalam gaya belajar anak masing-masing. Ada 3 gaya belajar anak, yaitu auditory, kemudian visual, dan yang ketiga kinestetik. Kalau auditory itu dia senang mendengarkan. Seperti ibu-ibu dan bapak ini, ketika belajar ada nggak yang suka sambil dengerin musik? Ada ya, Bu Desi contohnya misalnya. Ketika kita mendengarkan musik itu, ternyata apa yang kita pelajari itu masuk. Nggak semata-mata cuma lewat seperti itu. Ada juga yang suka dengan menonton video misalnya. Dan ada juga yang langsung melakukannya, itu yang termasuk kinestetik. Misalnya ketika Pak Wondo mengajarkan pelajaran tentang misalnya bola kasti. Kalau Pak Wondo cuma ceramah, itu pasti yang untuk visual dan kinestetik nggak seneng, tapi yang seneng yang auditory. Karena yang mendengarkan seneng ketika Pak Wondo ceramah, tapi yang visual dia akan membayangkan gimana ya pasti itu, seperti apa permainannya, dan bahkan yang kinestetik langsung ingin ke lapangan melaksanakan atau melakukan olahraga kasti tersebut. Yang kelima, tentang kesenangan. Setiap orang pasti punya kesenangan masing-masing, hobi ya. Bu Ani hobinya apa Bu? Membaca. Bu Madi hobinya apa Bu? Oh nyalon. Oh dokter panas sekali, kita suka nyalon. Nyalon jadi DPR ya Bu. Kalau dia Bu Herina hobinya apa Bu? Hobinya jalan-jalan. Dengan hobi itu yang kita laksanakan, kita merasa senang kan? Senang, terbutuhilah kebutuhan hidup kita. Yang kelima, posisi kontrol guru.
Selama ini kita sering ada di posisi mana, ibu-ibu, bapak? Di posisi mana kita biasanya? Lebih seringnya ke teman. Bu Ani ngomong, nah, teman. Yang sering jadi penghukum siapa di sini? Pak Yoga ya? Ya. Iya, sering jadi penghukum. Pembuat merasa bersalah, ada teman, pemantau, dan manajer. Selanjutnya Bu. Ini 5 posisi kontrol. Untuk guru penghukum, dia sering menghardik anak-anaknya, marah dengan kata-kata negatif, bahkan kalau zaman dulu bisa pakai penggaris, pukul, penghapus, lempar. Kalau zaman dulu, sekarang tidak mungkin ya Bu, karena kita sudah ada undang-undangnya, guru itu tidak boleh berlaku kasar lagi kepada siswanya. Walaupun siswa kita saat ini memang berbeda dari yang dulu. Ketika membuat orang merasa bersalah, guru menjadi pembuat orang merasa bersalah, pasti dia akan membuat siswa seperti ini. Contohnya, misalnya ini Bu Ani siswa, Bu Ani ini tidak mengerjakan PR, atau tidak melaksanakan piket. Gurunya harus berkata seperti ini contohnya. Bu Ani kenapa tidak mengerjakan tugas piket misalnya? Terus Bu Ani bilangnya, enggak Bu, malas misalnya seperti itu. Kemudian gurunya harus berkata seperti ini. Kamu ini misalnya ya Bu Ani ini misalnya murid ya. Kamu ini seharusnya kasihan sama Ibu Sayu, karena Bu Sayu nanti kalau kamu nggak mengerjakan tugas piket, kelas kita kotor, yang disalahkan sama kepala sekolah itu Bu Sayu. Contohnya seperti itu kata-katanya. Kalau sebagai seorang teman pasti gini bahasanya. Ayolah Ani, tolong disapu kelasnya biar kelas kita menjadi baik seperti itu, jangan menjadi bersih. Dan pemantau dia hanyalah akan melihat apa yang dilakukan oleh anak-anaknya. Kita mempunyai video. Mas Rian, di skip dulu Mas Rian. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. Ini posisi penghukum ya Bu. Sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar malas. Jangan kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu malas itu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ini posisi pembuat merasa bersalah. Nalan,
Selamat pagi Bu. Kamu kenapa barangkali, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau tak terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat, kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
Kondisi. Ada yang sana. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren komputer alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Kontrol dan manajer. Mana posisi kontrol yang harus kita terapkan? Ya, sebagai manajer, bahwasanya kita tidak menyalahkan siswa, tetapi kita mencari tahu apa alasan dia melakukan kesalahan tersebut dan kita harus ikut membantunya untuk menyelesaikan apa yang menjadi masalahnya. Misalkan seorang anak tidak mengerjakan PR, kita juga bisa nggak usah langsung marah-marah memberikan hukuman kepada mereka. Kita ke posisi manajer. Ada yang mau ditanyakan di posisi ini Bu? Cukup? Cukup, lanjut Bu. Lanjut. Ya. Nanti Bu Alif kita bahas di sini. Selanjutnya segitiga restitusi yang tadi kata Ibu Bapak ini sesuatu yang asing. Segitiga restitusi ini adalah suatu pendekatan yang dilakukan oleh seorang guru untuk menyelesaikan masalah yang dimiliki oleh siswa-siswanya. Di sini ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Yang di posisi manajer tersebut tadi, yang di video, ini sudah dilakukan segitiga restitusinya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Contohnya begini. Murid
tidak mengerjakan PR, biasanya apa yang ibu bapak lakukan? Bu Indah misalnya, apa yang ibu Indah lakukan ketika siswanya tidak mengerjakan PR? Bertanya alasannya apa? Kalau Bu Ayu misalnya siswanya tidak mengerjakan PR, Ditanya dulu alasannya. apakah ada yang langsung menghukumnya? Ada? Ada Pak Rian ya, namanya ada. Tidak apa-apa. Itulah cara kita masing-masing dalam mendidik siswa. Tetapi di sini nanti saya akan jelaskan bahwasanya menggunakan pendekatan segitiga restitusi inilah yang paling tepat. Misalnya si Zaki, murid saya tidak mengerjakan PR. Untuk menstabilkan identitas yang pertama, benar apa yang dikatakan sama Bu Indah dan Bu Ayu tadi. Kita tanya dulu apa alasannya. Kenapa sih nak kamu tidak mengerjakan PR? Pasti dia ada yang ngomong kata Bu Ali tadi, lupa Bu. Rata-rata seperti itu ya. Kemudian kita tanyakan lagi, kenapa kok sampai lupa? Pasti dia punya alasan misalnya, semalam saya mainan HP Bu, jadi sampai lupa mengerjakannya. Pasti jawabannya misalnya seperti itu. Atau mainan apa? Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita masuk ke validasi tindakan yang salah. Ketika kita masuk ke validasi tindakan salah, kita tanyakan lagi, kenapa sih kamu kok bisa-bisanya tidak mengerjakan PR? Misalnya seperti itu. Iya Bu, maaf, saya tadi malam lupa mengerjakannya. Apa yang akan kamu lakukan nanti ketika kamu mempunyai PR lagi? Iya Bu, saya pasti akan mengerjakannya. Kemudian guru akan bertanya, menanyakan keyakinan kelas. Kita bisa menanyakan kepada siswa, nah, ketika kamu tidak mengerjakan PR, apakah kamu nantinya akan menjadi orang yang baik seperti itu? Atau bisa menggunakan, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Misalnya dia jawab, Bu, saya ingin jadi orang pintar. Ketika siswa menjawab, Bu, saya ingin menjadi seorang pintar, orang yang pintar, kita kasih penguatan. Apa yang harus kita lakukan ketika kita ingin menjadi orang yang pintar? Pasti dia akan menjawab, rajin belajar Bu, mengerjakan tugas-tugas dari Bu Guru, mengerjakan PR. Ada tidak paksaan dari kita? Tidak, karena jawaban itu akan muncul dari dalam diri siswa tersebut. Dengan menggunakan segitiga restitusi ini, kita yakin bahwasanya siswa itu tidak akan merasa dipojokkan, tidak akan merasa dihukum, tidak akan merasa tersakiti. Tetapi kita harus manggil sendiri-sendiri ya Bu, jangan di depan teman-temannya. Karena setiap orang itu memiliki privasi ya Bu, atau memiliki kepribadian rahasianya masing-masing. Jadi kita tidak boleh menegur anak itu langsung di depan teman-temannya. Itu akan mempengaruhi mental si siswa tersebut. Dari kegiatan ini, kegiatan segitiga restitusi ini, kira-kira ibu bapak mau menerapkannya atau mau mencobanya? Kita coba bersama-sama ya Bu. Karena selama ini kita adalah menjadi seseorang guru yang sering menjadi seorang guru penghukum, pembuat merasa bersalah, dan sebagai seorang teman. Maksud kita teman itu baik, karena beasiswa itu dekat dengan kita. Tetapi ternyata ada beberapa siswa yang bahasanya ngelunjak ya Bu. Ketika kita sudah baikin, ternyata dia semena-mena sama kita. Ternyata itu juga kurang pas. Di 5 posisi kontrol tadi adalah kita harus menjadi seorang manajer. Ya, kita tidak boleh merasa anak itu merasa terlalu bersalah, tetapi kita akan membantu anak tersebut untuk menyelesaikan masalah yang ada. Kita sudah banyak sekali menemukan hal-hal tersebut, misalnya siswa terlambat sekolah, yang sering terlambat sekolah tidak mengerjakan PR dan tidak menggunakan atribut sekolah. Misalnya dasi, sepatu pun yang tadinya harusnya warnanya hitam, ada yang pakai warna lain, dan kaos kaki seperti itu. Selanjutnya Bu. Nah, dari materi yang tadi saya berikan dan sudah
kita bedah, mari kita kembali menjawab pertanyaan yang di awal tadi. Pernyataannya, 1. Hukuman dapat mendisiplinkan murid. Setuju apa nggak setuju? Nggak setuju. Tidak setuju ya, karena tadi menghukum itu akan membuat siswa merasa tersakiti. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin murid. Setuju atau tidak setuju? Setuju saja, tetapi ini hanya dalam jangka pendek. Iya, nanti akan diulanginya lagi seperti itu. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Enggak setuju. Masih setuju, tetapi ada tidak setujunya ya. Karena tadi bahwasanya penghargaan dapat membuat jarak atau membuat permusuhan kepada teman-teman yang lainnya. Yang keempat, guru sebaiknya menjadi seorang teman. Tidak ya, setelah kita melakukan atau membedah materi tadi, bahwasanya kita adalah sebagai seorang manajer. Ya, selanjutnya Bu. Oke, terima kasih. Kegiatan ini telah selesai dengan baik. Kira-kira ada pertanyaan atau tidak Ibu Bapak? Cukup? Iya, cukup. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan kepada saya untuk memberikan materi tentang diseminasi budaya positif di sekolah, dan semoga kita dapat menerapkannya, yang terutama 5 posisi kontrol tadi ya Bu, kita sebagai seorang manajer. Kita rubah diri kita yang tadinya sebagai seorang teman ataupun penghukum, kita rubah menjadi seorang manajer. Saya kembalikan lagi kepada pembawa acara. Terima kasih, alhamdulillah kita sudah mengikuti apa yang Bu Sayu sampaikan. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Untuk acara yang terakhir yaitu penutup, marilah kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila dalam saya menyampaikan susunan acara terdapat kesalahan ataupun kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia. Perkenalkan saya Bu Indah. Saya mengajar di SD Negeri 1 Rukti Harjo Seputih Rahman. Hari ini kami mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh rekan sejawat kami yaitu Bu Sayu selaku CGP Angkatan 9. Selama mengikuti kegiatan tersebut, saya merasa sangat senang dan bersemangat karena menginspirasi kami tentang bagaimana menerapkan budaya positif serta mendapatkan informasi baru tentang segitiga restitusi. Semoga segitiga ini dapat kami terapkan di sekolah kami. Terima kasih dan selamat pagi, sampai jumpa. Keyakinan
ide-ide kalian. Misalnya, keyakinan kelas ini mengandung atau memuat tentang nilai-nilai kebajikan. Misalnya tanggung jawab, mandiri, disiplin, kemudian sopan santun dan lain sebagainya. Nanti Bu Sayu akan memberikan kalian kesempatan untuk menuangkan ide di dalam tulisan. Nanti Bu Sayu kasih kertas, tulis apa yang sekiranya ingin kalian sampaikan untuk kita membuat keyakinan kelas. Misalnya tidak membuang sampah sembarangan, kemudian apa lagi? Tidak terlambat sekolah, kemudian apa lagi? Tidak memukuli teman atau mengejek-ejek teman dan lain sebagainya. Di sana, pembentukan keyakinan kelas merupakan proses untuk menciptakan disiplin positif dari siswa dengan kesadaran dan tanggung jawab untuk melaksanakannya. Ketika kalian sudah membuat keyakinan kelas, kita sudah sepakati, kalian mau mengapakannya? Melaksanakannya. Jangan nanti kalau kita sudah buat keyakinan kelas, kalian tidak melaksanakan, itu tidak baik. Oke, sudah siap ya? Saya kasih kertas satu-satu ya. Nanti kalau yang lengket untuk tempel, jadi kalian tulisnya di mana? Ya. Kalian tulis keyakinan kelas apa yang kalian inginkan. Silakan ditulis kemudian ditempel di papan tulis. Silakan ditulis sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing, tidak terpengaruh oleh teman kalian. Nanti kalian tempelkan di sini. Yang sudah selesai silakan tempel ke depan. Tidak usah berlari, jalan saja bisa. Ya, ayo yang selanjutnya. Tidak berlari. Silakan, pelan-pelan saja. Silakan ditempel, agak ke atas tidak apa-apa. Gantian yang sudah mundur, tidak apa-apa. Ya, silakan yang belum. Ada yang belum? Sudah semua ya? Tidak, kalau sudah silakan duduk kembali. Ya, sudah semua ya? Sudah menempelkan apa yang ingin kalian inginkan dalam kelas ini. Silakan didengarkan dulu. Saya akan menyebutkan satu persatu. Tidak membuang sampah sembarangan. Di sini ada berapa orang ya yang membuat seperti 1, 2, kemudian 3, 4, ya 4 orang, 5 orang, 6 orang. Kemudian tidak boleh makan saat belajar, betul sekali. Kemudian tidak terlambat, jangan lupa mengerjakan PR, ya. Jangan mengejek teman, betul sekali. Kemudian tidak memukul teman, boleh. Kemudian melaksanakan piket kelas, betul. Ya, seperti itu ya contohnya. Dan di keyakinan kelas yang kalian buat ini masih ada kalimat negatif. Kalimat negatif itu dibuat dengan kata yang diawali dengan kata tidak dan jangan. Sekarang kita akan mengubah kalimat negatif tersebut ke dalam kalimat positif. Coba silakan maju ke depan. Akila, yuk maju.
bantu Bu Sayu untuk menemukan kalimat negatif dan kita akan membuatnya ke dalam kalimat positif. Ya. Cari yang di depannya ada kata tidak ataupun jangan. Ya. Tidak boleh makan saat belajar. Bisa diganti apa? Ya. Bisa diganti apa? Bisa diganti apa? Tidak boleh makan saat belajar. Berarti iya, makan saat jam istirahat. Oke, silakan duduk. Selanjutnya Dinda coba maju. Dinda, cari kalimat negatif lagi selain yang tadi disebutkan oleh Akila. Yang mana? Yang ada kata tidak ataupun jangan. Ya, apa itu bacaannya? Ya, tidak membuang sampah sembarangan. Kita ganti ke kalimat positif apa kira-kira? Buang sampah pada tempatnya. Oke, sip. Buanglah sampah pada tempatnya. Ya, selanjutnya. Ya, Bayu boleh maju. Ada lagi untuk yang menggunakan kalimat negatif, kita ganti ke kalimat positif. Silakan Bayu. Cari yang ada kata tidak atau kata jangan. Ya, tidak memukuli teman. Kira-kira kita buat kalimat positifnya apa? Apa? Saling menyayangi antar teman. Oke, satu lagi ya, satu lagi. Siapa yang mau maju silakan. Ya, Farel. Ya, saling menyayangi sudah. Kemudian apa lagi? Yang tidak ada kata tidak atau jangan. Ya, apa itu? Ya, jangan mengejek teman. Sama tidak sama dengan tidak memukuli teman? Berarti kalimat positifnya apa tadi? Saling menyayangi. Oke, sudah ketemu semua ya. Di sini ada tidak membuang sampah sembarangan menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Tidak mengejek teman dan tidak memukuli teman. Apa tadi kalimat positifnya? Saling menyayangi. Kemudian tidak makan saat belajar. Iya, makan saat jam istirahat. Tidak datang terlambat. Apa kalimat positif? Datang tepat waktu. Oke. Sekarang Bu Sayu minta saya matikan dulu. Bu Sayu minta tolong salah satu boleh ke depan. Aku. Ya, Putra yuk. Kita nempelkan ini. Oke, sudah. Ya, kita akan membuat kesimpulan atas keyakinan kelas yang ada atau yang sudah kalian buat. Kemudian kita buat hanya menjadi 5 sampai 6 keyakinan kelas. Siapa yang mau maju ke depan? Silakan, Bu. Silakan. Satu dulu. Di sini tadi tidak membuang sampah sembarangan berarti buanglah sampah pada tempatnya. Silakan tulis. Ayo Irma, cepat. Kemudian yang kedua boleh ya Farel. Apa tadi? Sebentar, Farel sini dulu. Tidak mengejek dan tidak memukuli teman berarti oke, saling menyayangi. Selanjutnya, Putra ya. Putra sebentar. Tidak datang terlambat tadi apa kalimat positifnya?
berarti. Oke, ya kita tempel. Punyanya Faiz. Oh, satu lagi. Sudah tadi? Sudah 5 ya? Oke. Ya, sudah tertempel ya. Kita mempunyai 5 keyakinan kelas di kelas 4A. Yang pertama itu buanglah sampah pada tempatnya. Buanglah sampah pada tempatnya, diingat. Yang kedua, datang tepat waktu. Yang ketiga, saling menyayangi. Yang keempat, melaksanakan tiket kelas. Dan yang terakhir, makan saat jam istirahat. Kalian sudah sepakat dengan keyakinan kelas kita? Sepakat. Ada berapa tadi? 5. Ada 5. Oke, berarti kita tepuk tangan sebanyak 5 kali. 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan untuk kita. Kalau sudah terjadi kesepakatan atau keyakinan kelas seperti ini, berarti kalian harus siap melaksanakan. Ya. Sekarang Putra boleh atau Farel boleh bantu saya tempel di sana. Oke, sudah selesai kita hari ini membuat keyakinan kelas. Berarti kita siap untuk melaksanakan keyakinan kelas kita yang tadi ada 5. Terima kasih untuk partisipasi dan diskusi hari ini. Semoga kita semua dapat menjalankan semua keyakinan kelas kita sehingga kita akan menciptakan disiplin positif untuk kelas dan sekolah kita. Saya itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.